identitas ini penting ya, hati-hati. Penting di dalam kita tahu orang-orang ini. Dan ada orang-orang krisis identitas, dan iman itu tidak ada hubungannya dengan identitas fisik lahiriah seperti itu. Ya, nggak ada. Gitu ya. Nah, itu ya benar Pak Bobi, ada kontra identitas itu, kita hati-hati tuh. Jiwanya masih sama, cuman ganti baju doang, hatinya masih sama, iblis semua. Jadi jangan bangga juga kalau ada murtadin masuk ke kelompok kita terus kita euforia, oh, jiwanya masih iblis juga. Silakan Bobi. Ya, shalom Pak. Shalom Bobi. Shalom. Ini kuat sekali message-nya dari Pak Paul ini tadi. Identitas. Saya ingin menanggapi Pak, identitas tadi kan Pak Paul udah jelasin masalah-masalah yang ada berkaitan dengan pindah agama ya. Dan itu semua berdasarkan hasil riset ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi proses internalnya sebelum orang pindah agama gitu kan, tadi kan udah dibahas juga ya. Saya ingin menekankan bahwa proses internal yang ada di dalam diri biasanya itu pertama-tama sih kita sebelum pindah agama itu kita pertama itu berkompromi dulu Pak ya yang ada dalam diri kita. Jadi kita mengkompromikan apa yang terjadi di masyarakat kita, di keluarga kita gitu ya. Ada satu perbedaan yang baik orang itu pindah ke agama mayoritas atau orang mayoritas pindah ke agama Kristen, itu proses internalisasinya adalah mereka pada dasarnya awalnya adalah berkompromi dan kedua adalah meragukan gitu. Ada proses internal yang mereka itu ingin pertama kalau mereka ingin diterima mereka akan conformity. Kemudian kalau mereka itu hidup dalam lingkungan yang munafik ya, tadi yang Bapak sebut tadi identitas tadi, mereka ingin keluar dari identitas tersebut, kemudian mereka akan akan mencari identitas lain yang anti terhadap identitas yang mereka hidupi selama ini, ya kan? Kontra identitas, ya. Ya, kontra identitasnya. Itu udah common lah. Nah, yang problem yang terjadi di Indonesia ini adalah kita kan hidup di tengah kaum mayoritas yang memang sudah punya framing tertentu. Nah, pertama adalah pikiran-pikiran kita, perasaan-perasaan kita ini mencoba untuk berkompromi dulu nih. Berkompromi dan meragukan itu loh. Saya nggak tahu yang mana yang pertama atau yang kedua. Kemudian dari situ saya kasih contoh aja lah. Frase seperti sorga di bawah telapak kaki ibu, ya kan? Ini kan nggak ada di dalam kekristenan ini kan. Nah, beberapa orang ya dulu saya juga karena saya sekolah di negeri gitu ya, SD, SMP, SMA, itu kata-kata itu mengiang terus. Jadi ya memang saya udah cinta sama ibu saya gitu maksudnya, cuma itu tuh kayak, waduh, kalau udah ngomong kayak gitu tuh kata-kata sakti gitu loh, yang memang harus di ini, walaupun saya nggak tahu asalnya dari mana itu sebelumnya, ya kan? Nah, langsung ada pertanyaan lagi, lah, kalau sorga itu di bawah telapak kaki ibu, kemudian kalau ibunya masuk neraka, ini sorganya ikut masuk neraka juga gitu loh. Nah, ini kan pemikiran-pemikiran kayak gini muncul nih. Nah, dari situ kita berusaha berkompromi. Kedua, kita bertoleransi. Toleransi itu kan sebenarnya membiarkan orang untuk untuk menjalankan ibadahnya. Tapi toleransinya jadi kebablasan tuh Pak, ya kan? Jadi kalau mereka udah berbuat salah gitu ya, mohon dong ditoleransi. Nah, giliran kalau kaum minoritas, apalagi double minority berbuat salah, waduh habis-habisan lah, model Ahok gitu loh. Ya, dituntutnya itu habis-habisan lah, apalah segala macam, ya, proses hukum lah harus berlanjut dan lain sebagainya. Ini hal-hal kayak gini tuh menjepit kita nih, ya kan? Sehingga kita berpikir, oke lah kita terima. Tadi Ibu Liso udah bilang, Pak Tambunan juga bilang bahwa ekonomi syariah itu bukan ekonomi. Saya kasih contoh lagi nomor 3 ini ya, ekonomi syariah bukan ekonomi Pancasila sesungguhnya. Iya memang, tapi kalau kita ngotot di situ bahwa itu bukan ekonomi Pancasila, mereka mayoritas di sini dan memaksakan itu, mau nggak mau, suka nggak suka kan kita akan berkompromi juga kan.
terhadap hal tersebut kan. Jadi kompromi kita, infiltrasi ideologi itu yang masuk ke dalam pikiran kita, yang kita lihat sehari-hari, itu menjepit kita, Pak. Jadi mau nggak mau perlahan-lahan ini pola pikir kita juga berubah gitu loh. Jadi kita tidak 100% menjalankan keyakinan iman kita. Sebab kalau kita 100% menjalankan keyakinan iman kita, satu, kita akan dianggap sesat. Kedua, kita akan dianggap fanatik. Nah, titik kulminasi tip of the iceberg-nya itu ya kepemimpinan PGI sekarang gitu loh. Jadi itu terjadi karena ada kompromi-kompromi dan keraguan-keraguan terhadap apa yang mereka yakini secara kekristenan 100% imannya gitu loh. Jadi problemnya adalah sekarang sebelum kita pindah agama, sebelum kita ini problem yang terjadi di kalangan orang Kristen sekarang yang denominasional ini adalah kita ini jadi kompromistis terhadap pola-pola pikir yang kita anggap benar, kita berkompromi. Kedua, kita meragukan apa yang kita anggap benar pada awalnya. Jadi saya pikir hal-hal ini yang harus kita fight duluan sebelum kita seperti Pak Paul tadi sampaikan faktor-faktor yang orang pindah agama tersebut, Pak. Jadi sebenarnya kemunafikan itulah yang diakibatkan karena kita mengidentifikasikan diri kita terhadap kontra identitas tadi maupun kita konform terhadap identitas yang akan kita tunjukkan. Kemunafikan itulah yang akan membuat kita berpindah agama, secara ekstrimnya berpindah agama nih, gitu kan. Tapi sebenarnya ya, terus terang aja hatinya masih sama. Masih sama sebenarnya. Masih sama, identitasnya doang ganti, betul. Mungkin kalau kita meragukan, sebenarnya kan kalau kita meragukan firman Tuhan 0,5% pun, itu kan kita sudah ini ya, sudah keluar dari jalur. Nah itu yang saya, itu berdasarkan pengalaman hidup saya. Contoh-contohnya banyak lah Pak itu. Di Indonesia itu banyak sekali. Jadi saya berpikir bahwa sebenarnya yang kayak Pak Paul ini, ya, apakah kita harus keluar negeri dulu untuk punya pemikiran itu? Gitu. Ya, karena gini Pak, pola pikirnya saya gini ya, pola pikirnya Westerner itu hitam putih ya. Ya kalau ada orang yang sedikit abu-abu itu mungkin inilah apa namanya ya manusia lah, itu manusiawi lah. Tapi kalau di Indonesia itu memang logika berpikirnya termasuk juga orang Kristennya itu agak susah kalau kita menggunakan benar salah gitu. Otomatis kita tetap akan berkompromi gitu loh. Mau nggak mau, suka nggak suka, karena kita hidup di tengah bangsa ini gitu yang mayoritasnya memang punya pola pikir sendiri gitu loh Pak. Itu aja sih Pak. Betul. Jadi sama ya. Ini kisah nyata beneran ya. Yang kemarin kita bisnis mualaf tadi ya. Mualaf. Ada satu orang nih, orangnya masih sama nih, ya. Terus dia statement, yang penting saya mau meruntuhkan Islam, tidak peduli jadi ateis, jadi Kristen loh. Saya bilang, wah berarti kamu tidak dengan saya. Saya tidak bertujuan meruntuhkan Islam. Tujuan saya adalah memberitakan Injil supaya banyak orang percaya kepada Yesus. Nah itu masalahnya. Berarti ada nggak beres sama orang ini. Tujuan dia adalah untuk meruntuhkan Islam, itu tujuannya udah busuk, tujuannya udah nggak bener, ya kan? Nanti kamu akan menghalalkan segala macam cara, ya kan? Karena ada apa kamu dengan Islam? Kalau saya nggak ingin meruntuhkan Islam, saya memang menentang ideologi khilafah. Nah, ada yang beda, makanya saya tidak setuju orang di YouTube cerita tentang Islam terus, lalu kapan dia memberitakan Injilnya? Ya. Nah, artinya tadi bajunya ganti, tapi hatinya sama, mentalnya sama. Orang Islam kan juga tujuannya adalah memerontokkan Kristen kan? Kan goblok bener kan? Sifatnya masih sama, sifat di hati dia. Nggak beda. Jadi tujuannya ngapain merontokkan Islam? Tujuan kita adalah memberitakan kerajaan Allah itu. Bukan kita menyerang orang. Wah itu kita nggak beda sama Islam, cuma ganti identitas doang. Nah, kontra identitas tadi kita di pro sana, sekarang pro sini, tetapi jiwanya kita masih sama kelakuannya. Padahal di dalam kekristenan, di dalam ajaran Tuhan Yesus yang benar, nggak seperti itu. Nah, itulah yang kemudian jadi masalah sekarang para murtadin yang jadi Kristen.
Jiwanya masih sama, kejamnya masih sama kayak orang Islam. Kadrunnya masih sama, lihat, agresif-agresif. Apalagi orang cerita Trinitas segala macam, dan mereka kebetulan penganut Trinitas. Sama, nggak beda. Ingat siapa yang dulu yang katanya mau akan saya hancurkan kau. Itu siapa dulu saya lupa namanya itu. Yang mau menghancurkan saya itu yang ya kan sama saja. Katanya saya itu dulu murtadin, dia bilang sama saja akhirnya. Sama saja, ini nggak beda, mentalitasnya nggak beda, duit juga akhirnya ujung-ujungnya kan juga sama kemarin yang tipu di tempat Yusuf Manubulu, duit juga akhirnya. Pak Abdullah, Pak Paul. Siapa? Pak Abdullah dulu, Pak Abdullah, benar, iya. Abdullah, ini cuma mentalnya sama menghancurkan. Tujuannya kok menghancurkan orang lain? Kayak nggak ada yang lain tujuannya. Tujuan kita itu memberitakan Injil supaya orang merasakan kasih Yesus, bukan menghancurkan orang lain. Sama tadi kontra identitas, itu yang saya maksud. Jadi salah ya identitas, kemudian nanti dia pakai sorban, pakai apa segala macam. Terus dia khotbahnya Alkitab, terus dia pakai sorban. Oh, saya nggak menghina, nggak, bukan. Tetapi ini ada yang salah nih dengan orang ini nih. Kenapa dia masuk jadi Kristen, terus dengan berpakai sorban segala macam dengan cara Islam. Nah, kalau saya kok ada yang nggak beres. Biasa aja lagi, ya sekali-kali cuman buat gaya-gaya, ya oke lah, itu namanya orang kan pengen seneng gaya-gaya begitu, pakai peci lah. Tapi kalau dia terus pakai peci, pakai sorban, terus lucu-lucu Alkitab terus, ini ada yang salah dengan orang ini nih. Dia sedang krisis identitas. Dia ingin identitas Islam, tetapi dia mengatakan nggak usah, biasa aja lagi. Biasa aja. Kecuali kalau dia lagi di Arab, memang harus pakai sorban segala macam, pakai tutup, pakai segala macam, memang dia lagi. Dia di Indonesia kok boleh kok, nggak masalah kok. Mau, nah itu namanya ada jiwa yang munafik di hati orang ini. Saya curiga loh sama orang-orang seperti ini. Oh, terus saya, kenapa saya kritis hal seperti ini? Adalah sebuah kritik ya, autokritik terhadap kita sendiri. Jadi hati-hati. Dan ini didengar ya oleh orang-orang Islam ini juga, hati-hati. Itu adalah krisis identitas. Ya, orang-orang ya yang kemudian suka ini ya, orang-orang ini juga sama kan, orang-orang Islam yang suka pakai evangelis, nandar, evangelis. Nah, ini namanya krisis identitas. Ya, orang-orang seperti ini yang mengadopsi Indonesia orang lain, terus kemudian dia untuk itu tadi, Pak, ini kan konteks enggak, konteksnya Indonesia nggak kayak gitu, nggak perlu seperti itu. Makanya saya selalu nantang. Balik lagi, orang bilang saya sombong, enggak, ini saya lagi ngasih tahu ke kalian. Berapa banyak dengan upaya-upaya yang seperti itu, dengan pemalsuan identitas seperti itu, terus sok-sokan ngaji, lihat, saya bisa baca Al-Quran ya, tapi saya kan nggak sok-sokan ngaji-ngaji begitu kan. Kalau lagi saya internal, saya lagi di kelas evangelis, saya cerita ini bacanya seperti ini, caranya begini. Tapi kalau kita lagi di luaran begini, saya nggak suka, karena banyak yang lebih jago, bikin malu. Kayak sama si Nandar, CS, Menahem, Ali, sok-sokan bahasa Ibrani, sama saya aja bahasa Ibrani belum dulu. Dia lebih jago dari saya, tapi sok-sokan rasanya. Kan harusnya itu memalukan sekali kan. Makanya saya bully terus. Orang goblok kan. Nah, kita jangan seperti itu yang saya maksud. Identitas ini penting ya, hati-hati. Penting di dalam kita tahu orang-orang ini. Dan ada orang-orang krisis identitas. Dan iman itu tidak ada hubungannya dengan identitas fisik lahiriah seperti itu. Nggak ada. Gitu ya. Nah, itu ya benar Pak Bobi, ada kontra identitas itu, kita hati-hati tuh. Jiwanya masih sama, cuman ganti baju doang, hatinya masih sama, iblis semua. Jadi jangan bangga juga kalau ada murtadin masuk ke kelompok kita terus kita euforia, oh, jiwanya masih iblis juga. Sama saja, hati-hati. Lanjut dulu ya. Lanjut dulu.